Kalau orang melawan kehendak Tuhan, ada saja yang dialami. Entah itu hukuman, entah itu perasaan gelisah, takut, cemas. Maka mari hari ini kita diajar di semen pembedaan roh, motivasi yang baik, yang benar ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita belajar pada Yohanes Maria Vianney ini. Semoga kita menjadi tanda kemuliaan bagi Tuhan. Semoga para imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Selamat pagi saudara-saudara kasih. Hari ini kita bersama gereja mengenang orang kudus Santo Yohanes Maria Vianney, dilahirkan di Perancis. Masa mudanya dalam pendidikan dan memang sejak kecil bukan memiliki fisik yang kuat, bukan memiliki kepandaian, tetapi Tuhan membentuknya beberapa kali atau remedi di seminaris. Tapi justru Tuhan memilihnya, ditabiskan menjadi imam. Ada satu syarat yang juga yang harus dipenuhi, yaitu supaya belajar untuk 1-2 tahun tidak boleh mendengarkan pengakuan dosa. Tetapi justru orang merindukannya, maka dia ditempatkan di pelosok, yaitu desa Ars. Justru di situ pula Allah telah memakainya, banyak orang yang bertobat melalui hambanya ini. Dan selama 40 tahun menjadi pastor paroki di Ars. Dan membawa banyak orang bertobat, daerah-daerah Prancis, luar negeri juga. Dan pada suatu hari ada seorang ibu yang melihat bahwa pastor ini sudah tua, sudah lemah, loyo, tak berdaya. Ibu ini berpikir, inilah mungkin saatnya saya bertemu yang terakhir kalinya. Dan ketika masuk kamar pengakuan, imam ini pun mengatakan, "Ibu, jangan berpikir demikian. Seminggu lagi kita masih bertemu." Apa yang terjadi adalah memang seminggu kemudian ibu dan pastor itu mati, meninggal, berjumpa dalam surga. Selama hidupnya pastor Ars ini juga banyak tantangan, yaitu justru dari setan-setan, godaan. Karena diberikan tanda kalau ada orang berdosa yang besar, maka ancaman dari setan itu nyata sekali. Mari pada hari ini kita bersyukur karena gereja juga memberikan contoh teladan bagi para imam untuk tekun setia di dalam tantangan dan situasi apapun. Mari kita mohon rahmat pengampunan agar dengan perantaraannya pun kita pun memperoleh rahmat pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, benarkah Tuhan itu mencobai manusia? Seringkali orang berpikir pencobaan itu datang berasal dari Tuhan. Bahkan termasuk juga masa pandemi ini. Orang juga menyalahkan, menyudutkan Tuhan. Injil pada pagi hari ini, bagaimana Yesus bukan mencobai, apalagi dengan kata-kata yang sedikit kasar kelihatannya, tapi ada maksud dan tujuannya.
Bukan mau menyamakan wanita itu dengan anjing, bukan. Tetapi ungkapan untuk menguji orang itu macam-macam. Bahasanya di novisiat KGN itu discretio spiritus, pembedaan roh. Bahasa kita memurnikan motivasi. Itu maksudnya. Motivasinya apa? Meminta ini. Apakah hanya sekedar meminta? Kita pun juga yang berdoa terus-menerus saja. Tetapi motivasinya apa? Disinilah Yesus bertemu dengan wanita tadi dalam bahasa kelihatannya menguji, tetapi memurnikan niat baiknya. Karena Yesus menjelaskan, aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Jadi Yesus menjelaskan memang terbatas. Jadi di luar wilayah Israel, dia tidak mau mewartakan itu. Itu yang ditegaskan kepada wanita ini. Tapi wanita ini terus ngeyel, meminta, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya yang berteriak-teriak karena gangguan setan. Saudara-saudara yang kasih, setan itu tidak pernah tinggal diam. Ketika orang sedang berdoa, bisa saja justru pikiran kita diganggu. Pastor dari Ars juga ketika mempersembahkan misa, tapak altarnya juga bisa ditarik, berantakan semua. Berapa kali dia tidur, bukan gempa bumi yang dialami, tapi kasurnya atau tempat tidurnya dibalik, digoyang-goyang, ya. Macam-macamlah gangguannya. Tapi menyadari bahwa setan itu tahu kalau ada pendosa yang mau bertobat, mendekat lagi dengan Tuhan, tidak rela. Yesus juga menyembuhkan jarak jauh. Bagi Yesus tak ada satu yang mustahil. Kita pun juga dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mendoakan untuk siapa, motivasinya itu apa? Mari kita hari ini belajar pada pengalaman bangsa Israel. Bagi pendoa-pendoa atau doa harian, seringkali memang diambil dari Mazmur 94 atau 95 itu. 40 tahun aku menghukum engkau. Dan tadi kita dengar dalam bacaan pertama, itu artinya satu generasi dihabiskan, dihukum oleh Tuhan karena motivasi yang tidak jelas tadi membuat orang-orang Israel itu takut untuk masuk tanah terjanji. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menyelamatkan, tapi manusia yang membuat ulah, melaporkan macam-macam ini sehingga orang tidak berani. Dan itulah akibatnya kalau orang melawan kehendak Tuhan, ada saja yang dialami. Entah itu hukuman, entah itu perasaan gelisah, takut, cemas. Maka mari hari ini kita diajar di semen pembedaan roh, motivasi yang baik, yang benar ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita belajar pada Maria, Yohanes Maria Vianney ini. Semoga kita menjadi tanda kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hambanya,
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh kegiatan dan hidup serta keluarga kita masing-masing dilindungi, dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai. Mari kita hidup dalam damai Tuhan.